2 ekor buaya segede pintu merangkak mendekat dan lompat ke dalam kolam. Blur! Suaranya terdengar begitu jelas sampai cipratan air kolam membasahi sesaji di atas paratan. Lantas, yang membuat Dana terkejut, anak balita Armila didudukan di atas punggung buaya. "Neng pamit ya Kang, Neng mau langsung ke sawah," ucap Armila yang langsung berdiri, lalu berbalik berjalan pelan naik kembali ke permukaan sungai. Sedangkan si buaya yang di punggungnya diduduki oleh anak si Armila langsung berenang pelan ke arah tengah sungai Ciseel. Dan saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Beberapa waktu lalu Akang membagikan sebuah kisah nyata tentang kampung pesugihan siluman buaya putih yang berada atau terletak di pinggiran sungai Ciseel yang termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Ciamis. Kisah yang dialami oleh Abah Dana pada tahun 1970 silam di Kampung Karangtirta. Tentunya sebuah nama samaran dari nama kampung aslinya. Sengaja memang disamarkan atas permintaan dari narasumber karena masih banyak kerabat dari almarhum sang istri yang masih tinggal di desa tersebut. Waktu itu belum selesai kisah pengalaman yang dialami oleh Abah Dana, di mana Abah Dana ketika selama tinggal di Kampung Karangtirta, beliau banyak melihat, menyaksikan, bahkan ikut merasakan kebiasaan hal-hal aneh yang cenderung begitu menakutkan terjadi di Kampung Karangtirta. Bahkan ternyata keluarga dari istrinya sendiri ada ikatan hubungan dengan para siluman buaya putih dari Lewi Jurig yang terletak di Sungai Ciseel di dekat Sasak Gantung. Fenomena seperti itu di masa lalu sebenarnya bukanlah suatu hal yang jarang. Bisa dibilang agak umum di desa-desa terpencil. Kenapa bisa sampai satu kampung mempunyai ikatan kemitraan dengan bangsa siluman? Sebenarnya jauh ribuan tahun lalu, di zaman para nabi, sebelum dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya bangsa jin, makhluk-makhluk halus, itu bisa mewujudkan diri secara nyata, bahkan beraktivitas sama seperti kita. Bisa berbicara dan terlihat seperti kita ke sesama manusia. Dan ada kalanya manusia dengan bangsa jin ini ya melakukan hubungan seperti pertemanan, persahabatan, karena bangsa jin pun mempunyai akal dan nafsu.
Yang membedakan hanya unsur penciptaannya saja. Terjadi kemitraan. Ibarat dua sahabat, yang satu manusia, yang satu jin. Misal, si sahabat si manusia mengalami satu musibah. Tentunya sahabat dari bangsa jinnya ini tak akan tinggal diam. Pasti berusaha membantu sesuai dengan cara dan kemampuannya. Jadi ikatan kemitraan antara manusia dengan jin itu sudah ribuan tahun lalu terjadi. Maka tak aneh ketika ada kampung-kampung terpencil seperti desa Karangtirta yang warga kampungnya bersekutu, bermitra dengan bangsa jin golongan siluman buaya putih, yang kisahnya sudah Akang bagikan di video sebelumnya. Tak jauh berbeda seperti legenda buaya kuning di daerah Banjar, Kalimantan sana. Di Jawa Barat pun ada. Bahkan di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur pun Akang pernah mendengar ada kisah serupa seperti di desa Karangtirta. Walaupun ikatan kemitraan yang terjadi antara dua makhluk yang berbeda ini itu sebenarnya lebih menguntungkan bangsa jin dan mencelakakan manusia tanpa kita sadari. Karena sesungguhnya kita yang bersekutu dengan mereka hanya akan mendapat kerugian yang begitu kekal selepas mati. Kembali ke cerita. Waktu itu sudah masuk ke tahun kedua pasca pernikahan dengan Imas istrinya. Abah Dana waktu bercerita kepada Akang, sorot matanya begitu menerawang, seolah mengingat-ingat detail kejadian di masa lalu dengan almarhum mantan istri pertamanya. Waktu itu di tahun kedua, menginjak bulan Zulhijjah, tahun 1390 Hijriah, atau bulan Februari 1971. Dana ingat betul, waktu itu di pagi hari, di pertengahan bulan Februari, Abah Tatang, bapak mertuanya, memanggil Dana ke ruang tamu. Saat itu Dana yang sedang mengasah golok di belakang rumah dipanggil oleh sang mertua. "Nah, Dana, kesini dulu, ada yang mau bapak ceritakan," teriak Abah Tatang dari dalam. Dana pun menyimpan goloknya, lantas bergegas masuk ke dalam rumah. "Ada apa, Pak? Sok duduk dulu. Ada yang mau Abah bicarakan sama kamu." Dana pun duduk. "Begini, Dan. Abah mau minta tolong. Besok kamu temui si Daud, mamangmu itu. Ajak dia buat bantu bikin kolam di belakang rumah, di belakang kandang ayam." "Kolam? Buat apa, Bah?" "Alah, jangan banyak tanya. Bikinkan saja. Panjangnya cukup 4 meter. Lebar 2,5 meter, dalamnya 2 meter. Secepatnya kolam itu harus segera dibuat," ucap si Abah Tatang. Lah di sini Dana pun sedikit keheranan. Nih mertuanya mau miara ikan atau miara apa? Kok nyuruh bikin kolam begitu mendesak? Seolah begitu urgent. Mesti harus selesai dalam tempo waktu 1 hari. Namun karena itu permintaan dari bapak mertuanya, Dana pun gak bisa berbuat banyak. Maka detik itu pula Dana pun pamitan menuju ke rumah si Mang Daud. Tiba di rumah Mang Daud,
Dana menceritakan perintah dari Abah Tatang. Loh, kapan Dan? Besok katanya Mang. Loh, emang udah waktunya apa? Sebentar Dan, Mamang mau ngecek kalender dulu, ucap si Mang Daud. Dana pun heran, nih apa sih maksud si Mang Daud? Sampai ngecek kalender segala. Nah, begitu ngecek kalender, oh pantas, ini udah mau akhir bulan Zulhijjah. Bentar lagi masuk bulan Muharram. Ya udah Dan, besok pagi Mamang langsung ke rumah. Bilangin, sedain aja cangkul sama sajen seperti biasa, ucap si Mang Daud. Dana selepas berbicara dengan Mang Daud, lantas dia pun pamitan pulang. Hanya di sepanjang perjalanan, Dana ini bingung. Memang gak terlalu aneh di kampung Karangtirta. Setiap kali ada kegiatan pekerjaan, mau itu mencangkul di sawah, nanam padi, panen, pasti mesti menyediakan sesaji. Kalau belum bakar kemenyan, belum ada sajen, padi udah kuning pun belum diarit. Itu memang adat budaya. Hanya saja kan di sini maksud sajennya itu berbeda. Kalau dalam budaya Sunda Buhun, sajen ketika mau panen itu kan kepada Dewi Sri. Lah ini mah ke siluman buaya putih Nyai Ratu Narasati. Pulang dah tuh si Dana ke rumah. Bah, kata si Mamang, siap, sediain aja cangkul sama sajen. Emang buat apa bah kolam ikannya? Lah nanti juga kamu bakal tahu Dan. Kalau masalah sajen sudah Bapak sediakan, ucap Abah Tatang. Waktu pun berlalu. Esok paginya jam 6, Daud sudah datang. Dari subuh, Nok Juju, ibu mertua si Dana, itu sudah nyediain sesaji di Nyiru, nampan dari anyaman bambu yang bentuknya bulat tuh. Nah, sajen pun langsung dibawa ke belakang kandang ayam. Biasa bakar kemenyan dulu, baca jampi-jampi. Yang jelas dalam jampi-jampinya dua nama yang terucap, Buyut Martani dan Nyimas Narasati. Dua sosok siluman buaya putih yang menguasai Lewi Jurig di Sungai Ciseel. Selepas selesai nyajen, barulah Dana dan Daud mencangkul tanah, membuat kolam sesuai permintaan Abah Tatang. Satu hari itu, Dana dan Daud bahu-membahu membuat kolam. Namun anehnya, memang Dana merasakan perbedaan. Ketika menggali kolam, tak ada rasa lelah sama sekali. Bahkan seolah tenaga Dana itu gak ada habisnya. Dia heran sampai nanya ke Mang Daud, Mang, aneh ya, dari pagi loh kita ngegali tanah. Ini udah tengah hari, tapi kok badan kita kok nggak lelah ya Mang? Ya dohirnya saja badan kita yang kerja. Tapi secara batin bukan kita Dan yang kerja. Lah, lantas siapa Mang? Alah, nggak usah banyak tanya. Kalau banyak tanya, nanti yang ada tubuh kamu bakal kelelahan. Tenaga gaib akan hilang, ucap Mang Daud. Pahamlah Dana, pasti nih ada hubungannya dengan siluman buaya putih. Singkat cerita, jam 4 sore kolam pesanan dari Abah Tatang sudah selesai dikerjakan. Lantas kolam langsung diisi dengan air. Dan tanpa Dana sadari, ternyata dari pagi Abah Tatang pun gak diam. Dia membuat paratan, sejenis meja dari anyaman bambu. Jadi bambu dipotong-potong langsung dianyam berbentuk persegi 4.
seperti meja dari bambu saja, seperti ini nih. Lalu si paratagnya diletakkan tepat di samping kolam. Bah, itu bikin paratag buat apa? Loh, ini ya buat nyimpan sesembahan nanti. Sesembahan? Maksud Abah teh apa? Nanti juga kamu bakal tahu, dan gak usah banyak tanya ya. Lihat saja nanti seperti apa, ucap Abah Tatang. Dana pun angkat tangan, karena setiap kali bertanya tak ada satu orang pun yang mau menjelaskan. Singkat cerita, selang 3 hari kemudian, tepat tanggal 27 Februari, hari Kamis, dari pagi, Nok Juju dan Abah Tatang begitu sibuk di dapur. Bahkan Imas istrinya pun sama. Ibu, bapak, dan anak itu sibuk menyediakan sesaji. Terlihat Imas sedang membuat bakakak ayam. Abah Tatang menyediakan umbo rampe dan sejenisnya. Sesaji begitu komplit. Dilihat oleh Dana, di atas nyiru itu ada nasi tumpeng, telur ayam kampung 7 butir, teras kembang 7 warna, bakakak ayam, bubur merah, bubur putih, bubur kuning, cara berem, cara bodas, dan berbagai sesaji yang lainnya, seperti yang biasa dibawa ketika sajen mulud beberapa waktu yang lalu. Lalu sore harinya, sekitar jam 5, itu langsung turun hujan gerimis yang cukup lebat. Rada kerep kalau kata orang Sunda. Namun anehnya, ketika turun hujan seperti itu, Abah Tatang dan Nok Juju malah membawa sesaji yang mereka siapkan dari pagi langsung ke belakang rumah, ke dekat kolam ikan, diletakkan di atas paratag. Dana yang memperhatikan dari dapur begitu kebingungan. Neng, ini kan hujan, itu sajennya kok malah dibawa keluar. Habis dong sama air hujan nantinya. Enggak, Kang, bisa dijamin. Walau hujan selebat apapun, tuh sajen gak bakal kesentuh sama air, Kang. Ah, gak mungkin, Mas. Ih, Akang mah. Ya nanti Akang lihat saja. Tak lama nih, Abah Tatang dan Nok Juju balik lagi ke rumah. Tak ada yang bicara di antara kedua mertuanya ini. Penasaran, Dana sampai hujan-hujanan keluar. Bener loh. Itu sajen gak kena tetesan air. Padahal hujan gerimisnya agak gede. Dana hanya menggelengkan kepala. Namun rasa penasaran semakin menggebu-gebu. Ketika tepat jam 6 sore, hari sudah gelap, waktu maghrib sudah tiba. Dana sudah terbiasa tak mendengar suara adzan maghrib di kampung itu. Karena yang ibadah itu bisa dihitung jari. Dan keluarga istrinya gak ada yang sholat sama sekali. Ya kalau KTP sih Islam. Tapi nyembahnya buaya. Dana sendiri malah ikut-ikutan. Jauh dari ibadah, bahkan sudah hampir lupa dengan sholat, wudhu, dan tata cara ibadah yang sudah Dana pelajari dari sewaktu kecil. Waktu maghrib, si Abah Tatang dan Nok Juju itu sudah berpakaian rapi. Abah Tatang mengenakan pakaian serba hitam, celana pangsi, baju pangsi, pakai ikat kepala juga. Sedangkan Nok Juju, si ibu mertuanya Dana, mengenakan kebaya warna putih. Lah, dua orang ini itu gerimis masih terus-terusan ya, gak berhenti. Dua orang ini lantas keluar dari dapur,
langsung menuju ke pinggiran kolam sambil membawa arang yang sudah menyala, sudah terbakar. Sedangkan Imas sudah tertidur lelap dalam kamar. Gak biasanya tuh, si Imas biasanya tidur malam, ini jam 6 maghrib udah tidur lelap. Menyisakan Dana sendiri dalam rumah. Dana penasaran apa yang akan dilakukan ibu bapak mertuanya. Dana pun mengintip lewat celah bilik bambu. Sambil jongkok di dapur, dia memperhatikan ibu bapak mertuanya duduk bersila menghadap ke sesaji di pinggiran kolam. Lalu mulai membakar kemenyan dan melantunkan mantra. Yakinlah Dana, ibu bapak mertuanya sedang melakukan ritual, memberikan persembahan kepada para leluhur mereka yang sudah menjadi buaya di Lewi Jurig. Cukup lama ibu bapak mertuanya Dana di lokasi itu. Tak beranjak berdiri sama sekali. Anteng duduk sila begitu husu, walau tubuh mereka diguyur air hujan. Tapi tak membuat mereka berdua membatalkan ritual. Sampai kesel sendiri nih Dana memperhatikan. Karena belum ada hal-hal mistis yang terjadi. Sampai akhirnya, tepat jam 8 malam, barulah tuh Abah Tatan dan Nok Juju berdiri mengakhiri semedi mereka dan berjalan menuju ke arah dapur. Melihat hal itu, Dana pun lekas ke ruang tamu masuk ke kamar istrinya. Di dalam kamar, Dana hanya duduk diam di atas ranjang. Lalu tak sengaja pandangannya tertuju ke kalender yang tergantung di dinding. Dana penasaran mendekat. Pahamlah dia. Ternyata malam Jumat itu adalah malam 1 Suro. Bisa kalian cek di kalender. Tanggal 27 Februari tahun 1971. Itu malam Jumatnya, hari Kamis malam Jumat, itu malam 1 Suro. Dan itulah yang membuat Abah Dana masih ingat betul walau sekarang usia sudah 75 tahun. Karena malam 1 Suro, ritual itu terjadi. Dana hanya duduk diam dalam kamar, hampir 1 jam lamanya. Memastikan ibu bapak mertuanya sudah tertidur lelap di dalam kamar mereka. Dana keluar dari kamar berjalan berjinjit, berusaha tidak menimbulkan suara. Maksudnya apa? Dia mau mengintip apa yang terjadi di kolam dadakan yang dibuat 3 hari lalu di tempat ritual sang mertua. Tiba di dapur, Dana langsung naik ke dipan kayu. Celah di bilik bambu dia agak perlebar. Dia lebarkan. Lantas dia mengintip ke arah kolam ikan. Di mana di atas paratag meja bambu, di situ sudah ada lampu teplok. Lampu minyak, damar kalau kata orang Sunda, menyala. Cukup terang di sekitaran kolam ikan. Belum ada apa-apa di sekitaran kolam. Namun tak berselang lama, Dana mendengar suara langkah kaki. Blub, 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 blub. Dari kegelapan di belakang rumah sang mertua. Lalu, mata Dana melotot tak percaya ketika menyaksikan 2 ekor buaya segede pintu merangkak mendekat dan lompat ke dalam kolam. Blur. Suaranya terdengar begitu jelas sampai cipratan air kolam membasahi sesaji di atas paratag. Kedua buaya itu yang disinyalir oleh Dana adalah jantan dan betina. Malah menyatukan tubuh saling tindih dan berputar di permukaan air.
Guling-guling tuh buaya. Seumur-umur Dana baru lihat nih buaya. Ternyata gituannya kayak gitu. Yang nggak tahu sih entah benar gituan atau apa. Tapi yang jelas itu buaya saling dempet terus guling-guling di dalam kolam ikan. Nah selepas itu seperti manusia nih. Lelah habis gituan, lapar. Nah si buaya pun sama. Ini walau alam ya, benar apa tidak, Akang hanya menyampaikan cerita. Kata Abah Dana, buaya itu naik ke permukaan kolam. Berjalan gontai begitu santai mendekat ke arah paratag. Lantas menikmati sesaji yang diletakkan di sana. Dana dengan hati penuh rasa takut. Namun dia masih penasaran ingin menyaksikan sampai prosesi selesai. Dia terus membuka bola matanya, menahan kedipan, takut ada momen yang terlewat. Selepas makan, betullah ada hal aneh terjadi. 2 ekor buaya, yang satu berwarna putih, yang satu berwarna hijau. Di bawah remang-remang cahaya bulan yang tertutup oleh rintik air hujan, berubah wujudnya menjadi sepasang manusia. Yang satu mengenakan pakaian hitam, yang satu berkebaya putih, persis seperti pakaian Abah Tatang dan Nok Juju waktu ritual. Namun yang membuat Dana terperanjat semakin ketakutan ketika tak sengaja pandangan mata si lelaki jelmaan buaya beradu pandang dengan Dana. Pandangan matanya begitu tajam, kemerahan, seolah menyadari sedang diintip oleh manusia. Dana yang takut terjadi apa-apa, dia pun lantas berlari masuk ke dalam kamar Imas sang istri. Pintu ditutup, dia kunci rapat dari dalam. Loh, Akang, astagfirullahaladzim. Imas ternyata bangun menegur Dana. Akang dari mana? Akang dari dapur. Loh, ngapain Kang? Enggak ngapa-ngapain. Udah, tidur lagi yuk. Akang juga ngantuk, ucap Dana. Namun pandangan mata Imas penuh selidik. Seolah Imas mencurigai sesuatu. Seolah sang suami sudah melakukan suatu perbuatan yang cukup tabu. Namun akhirnya Imas pun mengalah, tertidur lelap di samping Dana suaminya. Esok paginya, melewati waktu subuh tanpa ibadah, Dana terbangun bersama dengan Imas istrinya. Lantas ketika makan sarapan pagi, Dana pun menanyakan kejadian semalam. Tapi dia nggak cerita kalau dia ngintip, hanya menanyakan perihal sesaji dan kolam. Abah Tatang tersenyum. Dia mengatakan kalau semalam itu malam satu suro, dan sudah satu bentuk kewajiban mereka yang ada ikatan hubungan dengan buaya putih Lewi Jurig harus memberikan persembahan sesaji sebagai bentuk pengabdian. Selepas kejadian itu, Dana semakin bertambah wawasannya. Dia pun melanjutkan kembali hidup seperti biasa. Sampai di pertengahan tahun 1971, Daud, paman dari Imas, datang ke rumah dan mengabarkan kalau akan mengadakan acara hajatan hitanan si Dani, anak bungsu Mang Daud. Abah Tatang beserta Nok Juju tentunya begitu senang karena ponakan mereka yang berusia 5 tahun mau disunat. Daud, apa kamu sudah siapkan segala sesuatunya sesuai dengan adat budaya yang diwariskan leluhur kita? Ya sudah siap Kang. Toh nggak jauh beda seperti acara pernikahan si Imas
sama si Dana beberapa tahun lalu. Ya baguslah, kalau semua sudah disediakan. Kalau ada kekurangan, kamu tinggal ngomong sama Akang. Gak perlulah Kang. Daud cuma minta Akang sama Ece nanti membantu kelancaran prosesi hajatan, ucap si Mang Daud. Waktu itu, tibalah waktu di mana si Dani mau disunat. Tapi zaman dulu, disunatnya itu bukan datang ke dokter atau ke mantri. Tapi ada tukang sunat khusus yang dalam budaya Sunda di masa lalu bergelar bengkong atau ahli sunat. Ada lagi yang menyebut paraji sunat. Ada paraji yang ngurus anak, ada pula paraji yang ngurus masalah sunat menyunat. Hanya saja, ada satu adat budaya yang memang hingga saat ini sudah jarang dilakukan, di mana pengantin sunat itu sebelum dipotong titiknya, diadakan acara turun mandi. Biasanya dibawa keliling, muterin kampung dengan diiringi gamelan, naik singa-singaan. Dan di berbagai daerah agak berbeda, ada yang pakai kuda, dibawa keliling dan sejenisnya. Dan nanti dimandikan di cai kahuripan atau sumber mata air di desa tersebut. Nah, waktu itu pun sama. Jadi jam 5 pagi nih, semua warga dan keluarga sudah pada bersiap. Hanya saja, acara itu terasa begitu mistis. Karena sesepuh kampung, si Abah Karman, yang memimpin upacara turun mandi, sebelum berangkat mengarak si pengantin sunat, melakukan ritual terlebih dulu di rumah Mang Daud, bakar kemenyan dan sejenisnya. Dan aneh nih, setiap kali ada kegiatan yang berurusan dengan adat budaya di kampung Karangtirta, pasti selalu dibarengi dengan turunnya hujan gerimis, walaupun lagi musim kemarau. Jadi kalau di desa Karangtirta nih, kalau misalnya kemarau panjang sampai 6 bulan tuh nggak ada hujan, ya tinggal ngadain acara-acara yang berkaitan dengan siluman buaya putih, ya pasti bakal turun hujan. Tapi ya walau alam bisawab. Hanya saja memang setiap kali ada kegiatan yang berhubungan dengan buaya putih, itu hujan pasti turun. Nah, selepas selesai acara ritual di rumah Mang Daud, pengantin sunat, si Jang Dani, diarak keliling kampung. Lalu, selepas diarak keliling kampung, Dani dibawa turun mandi bukan ke sumber mata air, tetapi malah dibawa ke pinggiran sungai Ciseel, tepatnya di dekat Lewi Jurig. Nah, di situ si Abah Karman, si sesepuh, meletakkan sesaji di pinggiran kali di atas bebatuan. Waktu itu kan lagi kemarau, jadi air sungai Ciseel ini lagi surut. Nah, sesaji diletakkan di atas batu. Sedangkan si pengantin sunat, si Dani, didudukan di batu pula sambil bersila. Lantas dimandikan dengan air sungai Ciseel yang begitu jernih, dicampur dengan kembang 7 rupa. Dan selepas Dani selesai dimandikan, sesaji tadi yang di atas nampan langsung dihanyutkan di permukaan sungai. Yang terjadi, air sungai itu kan lagi surut, arusnya pun gak kencang. Tapi begitu sesaji dihanyutkan, itu seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Bahkan Dana sampai terkejut. Dan ketika sesaji ditarik menuju ke arah Lewi Jurig, di kejauhan Dana melihat moncong-moncong buaya menarik sesaji ke dalam Lewi. Bergidik ngeri Dana menyaksikan fenomena seperti itu.
Selepas selesai, Dani pun langsung dibawa ke Abah Bengkong, si tukang sunat. Selepas selesai disunat, Dani dibawa kembali pulang ke rumah Mang Daud. Bedanya, kalau di tempat lain habis sunat itu kan langsung acara syukuran. Tapi kalau di desa Karangtirta, itu ditangguhkan 3 hari selepas sunatan. Nah, warga pun banyak yang ikut bantu-bantu untuk mempersiapkan acara hajatan. Balandongan atau tenda dipasang. Tentunya tenda cukup sederhana. Maklumlah tahun 70-an. Dan yang aneh nih, tapi nggak terlalu aneh pula bagi Abah Dana. Seperti waktu malam suro bulan Februari lalu, si Mang Daud minta dana untuk membuatkan kolam ikan. Dana dah paham, bukan kolam ikan, ini kolam buat buaya. Baru ngeh pula si Dana. Dulu waktu kawin sama Imas, ternyata di samping rumah itu ada kolam dadakan pula. Dan ketika bertanya ke Abah Tatang perihal hal itu, Abah Tatang mengatakan, kalau memang di desa Karangtirta mau ada acara hajatan apapun, pasti yang punya hajat membuatkan kolam. Pahamlah Dana, karena kolam itu untuk tempat prasmanan para siluman buaya dari Lewijuri. Dana pun dibantu beberapa tetangga membuat kolam dengan ukuran sama. Panjang 4 meter, lebar 2,5 meter, dalamnya 2 meter. Yang lantas langsung diisi dengan air. Namun yang berbeda, di atas permukaan kolam, sekitar 0,5 meteran, itu ditutup dengan potongan-potongan bambu. Dana bertanya, Mang, ini kok ditutup pakai bambu? Oh, ini kan nanti buat nyimpen makanan, Jang. Selain di meja, ada pula yang disimpan di sini. Oh, gitu. Pekerjaan selesai. Nah, H-1 sebelum acara hajatan, si kolam yang di belakang rumah ini, itu ditutupi oleh kain. Kain berwarna putih. Dikelilingi oleh kain putih. Seperti tirai. Dan meja pun ditata di dalam pula. Dan malam towongan atau malam hajatan, Dana diperintah oleh Nok Juju, ibu mertuanya yang berperan sebagai candoli atau yang mengatur logistik hajatan. Dana disuruh mengantarkan makanan ke tempat prasmanan setan. Lah di sini makanannya agak berbeda. Nasi sih sama, nasi tumpeng, ada nasi putih juga. Namun daging yang dibawa ke sana itu semua daging mentah. Ayam mentah, daging sapi, daging mentah. Ikan pun ikan mentah pula. Bahkan Abah Tatang yang khusus mengurus masalah sajen, itu sajen dibawa pula ke kolam, diletakkan di atas tumpukan bambu yang menutup 0,5 meter kolam yang panjangnya 4 meter itu. Nah, selepas makanan ditata di atas meja, Abah Tatang biasa bakar kemenyan, ritual. Lalu besoknya prung acara hajatan. Waktu itu Mang Daud, karena termasuk salah satu orang kaya di Karangtirta, yang walau memang sebagian besar penduduknya itu kaya raya sejahtera, karena hampir sama-sama punya hubungan dengan buaya putih Lewijuri. Lu bayangin aja, di sana itu 100 hektar lebih loh sawahnya. Dan itu milik semua warga Karangtirta. Ya kampung sih berapa orang, nggak sampai 100 orang loh penduduknya. Lawang kecil tuh kampung. Nah, ketika acara hajatan, si Mang Daud ini ngadain acara hiburan. Dia ngondang reog. Bukan reog Ponorogo loh. Di Sunda pun ada reog. Tapi di Sunda, reognya itu lebih ke acara seperti ngelawak.
Tentunya ada gamelan, ada sinden, ada dalang, ada pemain pula. Bisa kalian ceklah di YouTube reog Sunda seperti apa. Karena memang di masa lalu ya kesenian-kesenian tradisional lah yang menjadi atau diminati oleh semua warga. Tamu-tamu berdatangan. Sampai dari kampung tetangga pun ada yang datang pula ke hajatan. Nyambungan. Namun seperti biasa, yang prasmanan ya di tempat prasmanan manusia, prasmanan setan yang di belakang itu masih kosong. Nah, masuk malam hari nih, dejapu di sini Dana. Karena ketika jam 6 sore turun hujan, gerimis. Gak gede, hujan gerimis. Entah dari mana datangnya nih. Itu rombongan tamu. Wih, banyaknya luar biasa. Rombongan tamu yang datang tiba-tiba ini itu langsung berjalan mendekat ke lokasi hajatan. Dana terperanjat, dejapu dia karena melihat rombongan orang-orang ini, laki-laki dan perempuan, ada tanda di kening mereka. Tanda putih menyilang. Dana teringat. Dulu waktu dia nikah pun sama. Walau tak sebanyak malam itu. Agak merinding Dana ketika tamu-tamu dengan kening bertanda putih menyilang itu masuk ke area panggung. Ke area balandongan tenda. Seperti biasa. Langsung disambut oleh pemangku hajat, Mang Daud dan keluarga. Disambut begitu istimewa. Terlihat pula seperti layaknya manusia pada umumnya. Mereka yang bertanda silang, yang konon katanya adalah penduduk asli Karangtirta, yang sebenarnya mereka adalah jelmaan rakyat dari Keraton Siluman Buaya Putih, termasuk para leluhur warga kampung sana yang terafiliasi dengan jin Siluman Buaya Putih. Seperti tamu undangan manusia ngasih ampau kan. Lah mereka pun sama. Cuman selepas ngasih ampau salaman, mereka dituntun oleh Abah Tatang menuju ke tempat prasmanan setan di belakang rumah Mang Daud. Dana langsung masuk ke dalam rumah, menemui ibu mertuanya Nok Juju yang mengatur logistik hajatan. Mak, itu tamu dari Lewi Jurig udah pada datang, Mak. Oh iya. Pokoknya untuk makanan di sana kamu gak perlu khawatir. Loh, itu tamunya banyak banget loh, Mak. Emang cukup, Mak? Dana, daging-daging yang sudah kamu bawa masuk ke sana itu 1 ekor kambing cukup untuk memberi makan semua rakyat dari Lewi Jurig. Sudah, tak usah khawatir. Sudah ada bapakmu, bapak mertuamu yang mengatur dan menyambut di sana. Kamu diam saja di sini, ucap Nok Juju ibu mertua Dana. Dan memang itu yang diinginkan oleh Dana karena Dana begitu ketakutan. Dia seolah hidup di tengah-tengah para siluman yang berwujud manusia, termasuk keluarga besar Imas, istrinya. Namun, sesuai dengan apa yang dicurigai oleh Dana, hari-hari selanjutnya, di mana ada orang hajatan, pasti tuh bikin kolam terlebih dulu, kolam dadakan untuk prasmanan para tamu bangsa siluman. Waktu berlalu, makin lama Dana mulai makin gak kerasan tinggal di Karangtirta. Dana sudah mulai tersadar, hidupnya sudah jauh dari kata baik, jauh dari ibadah, jauh dari Tuhan, malah lebih dekat dengan bangsa siluman.
Walau Dana tak pernah ikut secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang bersangkutan dengan siluman. Satu saat nih, Dana waktu itu lagi musim tanam padi. Dana kan yang ngurus semua sawah-sawah milik Abah Tatang. Karena Abah Tatang kan udah usia lanjut, udah nggak sanggup ke sawah. Nah, pagi hari jam 6, Dana ini bawa cangkul mau ke sawah. Sedangkan Imas biasanya nyusul tengah hari sambil bawa bekal untuk makan Dana, suaminya. Ini sudah masuk menginjak tahun ketiga, 1972. Waktu itu, di perjalanan di jalan setapak di kebun warga, Dana menuju ke arah sawah, tiba-tiba kebelet pengen BAB. Pengen berak dia tuh. Buru-burulah Dana ambil jalan lain menuju ke pinggiran Sungai Ciseel. Maklumlah, tahun segitu yang namanya WC jarang. Paling banter tuh WC di belakang rumah itu di atas cubluk. Kebanyakan kalau hidup dekat sungai ya buang airnya ke sungai, ke kolam ikan. Bahkan kadang ada pula yang gali lubang di kebun. Kadang nggak ditutup pula. Ya itulah kebiasaan zaman dulu. Dana ketika tiba di pinggiran Sungai Ciseel yang lagi surut airnya tuh, dia langsung pelorotin kolornya, jongkok di bawah pohon waru. Lagi asik-asiknya ngeden BAB, tiba-tiba terdengar suara krosak, 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 krosak. Lalu disambung suara tangisan anak kecil. Astagfirullah, itu siapa? Pikir Dana. Makin lama makin jelas lah tuh. Ternyata ada orang yang berjalan mendekat ke arah Dana. Dana yang lagi ngeden sampai gak jadi tuh. Agak ketahan tuh. Dia malu kalau ketahuan lagi telanjang oleh perempuan itu. Perempuan itu salah satu tetangga Dana. Namanya Armila, menggendong anak bungsunya yang baru berusia 1 tahun lebih. Anak balita. Dana memperhatikan si Armila yang bawa anak balitanya itu. Loh, mau kemana si Armila? Pikir Dana. Dana semakin terkejut ketika Armila membawa anak bayinya turun ke pinggiran Sungai Ciseel, ke bawah. Dana melongo melihat tingkah laku Armila. Lalu di pinggiran Sungai Ciseel, si anaknya Armila masih dalam gendongan Armila. Armila lantas jongkok di pinggiran sungai. Lalu tangan kanan Armila diletakkan di atas permukaan air sungai. Terlihat oleh Dana menepuk-nepuk air. Suaranya terdengar jelas. Armila berkata dalam setiap tepukan telapak tangannya. Kang Taruna, Akang, Kang Taruna, Kang, Akang, sumping Kang, sumping. Teriak Armila. Loh. Si Armila manggil-manggil siapa? Ih, aneh. Ucap Dana setengah berbisik. Tak lama, dari tengah Sungai Ciseel terdengar suara gemuruh. Air mulai bergelombang. Air yang tadinya tenang itu mulai bergelombang. Sedangkan Armila sendiri masih terus mengulangi kata-kata yang sama. Kang Taruna, sumping Kang, sumping. Ucap Armila. Lalu dari gelombang air di tengah Sungai Ciseel muncul moncong buaya yang begitu besar. Buaya itu berenang mendekat ke arah Armila. Dana yang belum cebok langsung naikin lagi kolornya. Dia berdiri penasaran menatap ke arah Armila. Terdengar jelas di telinga Dana. Kang Taruna. Si Armila ngomong sama buaya nih. Titip dulu si Ujang Kang.
Eneng mau ke sawah. Nanti pulang dari sawah, si Ujang Eneng jemput lagi ke sini, Kang. Buaya itu memberi isyarat menganggukkan kepala. Lantas, yang membuat Dana terkejut, anak balita Armila didudukan di atas punggung buaya. Neng pamit ya, Kang. Neng mau langsung ke sawah. Ucap Armila yang langsung berdiri, lalu berbalik berjalan pelan naik kembali ke permukaan sungai. Sedangkan si buaya yang di punggungnya diduduki oleh anak si Armila langsung berenang pelan ke arah tengah sungai Ciseel. Dan saat itulah Dana sampai ngucek-ngucek mata gak percaya. Si bayi yang duduk di atas punggung buaya begitu anteng, seperti bukan hal baru, dan menghilang ketika buaya melaju ke arah pengkolan sungai, yang tentunya ke arah depan itulah Lewi Jurig. Melihat hal itu, Dana buru-buru lari pulang ke rumah. Setibanya di rumah, "Abah, Abah, tulungan bah, tulung!" teriak Dana. Lah, Dan, ada apa? Alah itu Abah, si Armila micen budak, buang anak di Ciseel bah, dibikin ka buaya, dikasih ke buaya, kata Dana. Dan, itu mah bukan dibuang, bukan dikasih ke buaya. Itu mah dititipin ke bapaknya. Kan si Armila mau ke sawah. Bapaknya. Maksud Abah? Alah, kamu kayak gak paham. Sudah, ke sawah sana. Ini sudah siang. Ucap Abah Tatang sambil menertawakan terus kepanikan si Dana. Dana pun cebok langsung berangkat ke sawah. Sepanjang perjalanan Dana mikir. Karena Abah Tatang bilang, bukan dibuang, bukan dikasih ke buaya, tapi dititipin ke bapaknya. Lah berarti anak si Armila itu anak hasil selingkuh dari buaya dong. Karena kan Armila punya suami juga, bangsa manusia. Makin aneh aja kampung ini. Benar-benar bikin gak betah, pikir Dana. Dana ini bukan gak mau balik ke Rancakole, tapi dia kagok sama ibu bapak mertuanya. Akhirnya, selepas kejadian itu, Dana pun menutup mata gak peduli dengan apapun yang terjadi di Karangtirta. Karena makin lama makin gak masuk di logika akal sehat manusia. Ya inilah resiko kalau tinggal di kampung para penyembah siluman. Mohon maaf ya, agak kasar bahasanya. Penyembah siluman. Nah, satu saat, ini titik akhir, titik nadir petualangan Abah Dana di kampung Karangtirta. Kampungnya para siluman buaya. Satu ketika, di tahun ketiga pasca pernikahan dengan Imas, ini Dana belum dikasih anak sama sekali. Bukan gak berusaha, bikin mah tiap malam, cuman gak jadi-jadi. Sampai kopong tuh dengku, tapi ya mau gimana lagi, belum takdir kan. Satu ketika Abah Tatang ini jatuh sakit begitu payah. Hanya terbaring lemah di atas ranjang. BAB buang air kecil, segala sesuatu dilakukan di ranjang. Betul-betul tak berdaya. Tubuhnya sudah kurus kering. Usia memang sudah begitu lanjut. Seolah Abah Tatang sudah tak akan lama lagi hidup di dunia. Abah Tatang, segala kebutuhannya diurus oleh Nok Juju sang istri dan Imas anak sematawayangnya. Sampai satu saat, malam hari, Dana tertidur begitu pulas di dalam kamar bersama Imas sang istri. Terlebih lagi, memang dari pagi hujan begitu lebat.
hanya berhenti beberapa jam dan terus disambung lagi hingga malam hari. Tengah malam, sekitar jam 11 malam nih, pintu kamar Dana diketuk. Terdengar suara Nok Juju memanggil-manggil Dana. "Nah, Dana, Dana!" teriak Nok Juju dari luar. Namun suara panggilannya ini bercampur tangisan. Dana terbangun loh. Hanya saja Imas tertidur masih begitu lelap. "Iya, Mak. Ada apa?" "Nak, keluar dulu, Nak. Dana," ucap Nok Juju. Dana pun membuka pintu. Terlihat si ibu mertuanya itu mengalirkan air mata, menangis. "Nak, itu nak. Abah kenapa, Bu?" "Abah mau bicara sama kamu," ucap Nok Juju. Dana pun lari melewati ibu mertuanya masuk ke dalam kamar. Namun begitu masuk ke dalam kamar Abah Tatang, Dana terkejut melihat Abah Tatang yang terbaring lemah beberapa minggu itu lagi dalam posisi duduk dengan wajah berseri, seperti yang gak pernah sakit. "Alhamdulillah, Abah sudah sehat." Namun Abah Tatang hanya tersenyum saja. Dan antar Abah dan, "Loh, mau kemana, Bah?" Lalu dari belakang, Nok Juju yang sudah sampai. "Dan ikuti saja permintaan Abah ya, jangan membantah." Tapi Bu, ini masih hujan, Bu." "Sudah, antar Abah saja," ucap Nok Juju sambil menahan air mata. Abah Tatang berdiri. Kaget Dana dong. Lawang beberapa minggu sakit loh. Gak bisa bangun, gak bisa ngapa-ngapain. Ini udah kayak langsung sehat gitu aja. Dan antar Abah, "Mungkin ini pertemuan terakhir Abah sama kamu. Jangan banyak nanya. Temani Abah," ucap Bah Tatang sambil berjalan melewati Dana. Ini kayak di film horor nih, beneran. Ini cerita Abah Dana ya. Dana ngikutin Abah Tatang bapak mertuanya. Masuk ke ruang tamu kan. Nah, si pintu yang ketutup, ini gila dah. Itu pelan-pelan kebuka. Kret. Kebuka sendiri. Hujan begitu lebat di luar. Sambaran petir berkali-kali bersautan. Begitu tiba di teras rumah, Abah Tatang menengok kembali ke arah Dana dan temani Abah, antar Abah. Iya, Bah." Dana paham, dia nggak boleh bertanya apapun kepada mertuanya. Lalu singkat cerita, Dana pun berjalan di samping Abah Tatang. Di bawah guyuran hujan deras dan sambaran petir yang saling bersautan. Sunyi. Keduanya membisu, tak ada suara di antara mereka. Tak ada yang bicara. Namun semakin jauh menerobos lebatnya hujan, melewati jalan setapak di pekampungan. Dana terkejut. Karena jalan yang mereka berdua lewati itu mengarah ke Lewi Jurig, pinggiran Sungai Ciseel. Dalam hati, "Loh, ini kan arah ke Lewi Jurig. Mau ngapain Abah ke sana?" Dana gak berani ngomong. Dia terus jalan ngikutin Abah Tatang. Singkatnya tibalah tuh di pinggiran Sungai Ciseel di dekat Lewi Jurig. Abah Tatang berhenti. Lantas berbalik menghadap ke arah Dana dan berkata dengan suara yang begitu lembut penuh senyuman. Abah Tatang berkata, "Dan Bapak titip si Imas, anak semata wayang Bapak. Bahagiakan dia, didik dia. Kalau kamu sudah tak betah tinggal di Karangtirta, bawa saja si Imas ke Rancakole, kampung halamanmu.
Dan nanti, suatu saat nanti, kalau kamu perlu bantuan Abah, taburkan saja kembang 7 rupa ke sungai yang airnya mengalir langsung ke lautan. Kalau di Rancakole, tinggal datang saja ke pinggiran sungai Citanduy, ucap Abah Tatang. Maksud Abah, shh, lakukan saja. Tapi Bah, sudah, jangan banyak bicara, ucap Abah Tatang, yang langsung berbalik lalu berjalan pelan turun ke bawah ke sungai Ciseel. Dana hanya memperhatikan dari atas. Ketika Abah Tatang tiba di samping sungai Ciseel di bawah tuh, di dekat bebatuan, walau hujan lebat tapi air belum naik pasang, baru kecoklatan. Namun ketika Abah Tatang tiba di bawah, yang langsung saja duduk bersila di bawah gujuran hujan dan sambaran petir, tiba-tiba Dana mendengar suara gemuruh dari alah hulu, pertanda datangnya air bah. Caah kalau kata orang Sunda. Waduh, aya caah euy, pikir Dana. Dia kembali ke arah Abah Tatang. Abah Tatang yang dalam kondisi duduk bersila begitu santai, tak ada rasa takut. Bahkan ketika suara air bah semakin menggelegar, tiba-tiba saja Abah Tatang malah telungkup di pinggiran sungai. Dan saat itulah Dana menyaksikan sendiri bapak mertuanya dalam posisi telungkup di pinggiran sungai. Tubuhnya itu berubah wujudnya menjadi seekor buaya. Yang lantas buaya itu seolah dibawa oleh air bah yang datang berbarengan, lantas menghilang, menyisakan suara gema, suara Abah Tatang yang menyuruh Dana pulang. Dana langsung jatuh duduk lemas, menyaksikan sendiri Abah Tatang berubah wujud menjadi seekor buaya. Namun Dana teringat wasiat Abah Tatang yang menyuruh Dana, yang kalau sudah nggak kerasan, nggak betah tinggal di Karangtirta, untuk membawa Imas ke Rancakole, kampung halaman si Dana. Lalu Dana berusaha mengumpulkan tenaga, menenangkan diri. Selepas itu, dia pun berjalan gontai kembali ke pekampungan, kembali pulang ke rumah mertuanya. Namun siapa sangka, ketika Dana berjalan mendekat ke arah rumah, dia terkejut mendengar suara ramai dari rumah mertuanya. Antara suara isak tangis yang dia kenal itu isak tangis Imas sang istri. Lalu suara riuh warga Karangtirta. Begitu semakin dekat, Dana makin keheranan. Para tetangga sudah berkumpul di teras rumah Abah Tatang. Hujan belum reda. Dana dengan tubuh basah kuyup mendekat. Namun ketika orang-orang memberi jalan, Dana terkejut bukan kepalang. Di ruang tamu sudah terbaring kaku jenazah dari Abah Tatang. Dana ya kebingungan. Lawong dia yang antar ke Lewi Jurig, tapi di rumah jasadnya terbaring. Lantas siapa yang dia antar tadi? Dana hanya duduk diam seharian itu. Yang membantu prosesi pemakaman, pengurusan jenazah, itu semua keluarga besar. Dana hanya mengiringi jenazah ke pemakaman. Namun ketika jenazah yang dibungkus kain kafan, layaknya jenazah seorang muslim,
Ketika diturunkan ke bawah, pandangan Dana selintas menatap. Kalau yang dikubur itu bukanlah jasad Abah Tatang, tetapi hanya sepotong batang pohon pisang. Namun sekejap berubah lagi tuh menjadi tubuh Abah Tatang. Dikuburlah tuh, singkat cerita. Selesai prosesi pemakaman, pada pulang balik kembali ke rumah masing-masing. Nah di sini loh biasa ada tahlilan. Tapi ya itu ustadznya dari kampung sebelah. Biasalah umum. Namun Dana, pasca kematian Abah Tatang, keinginannya untuk pulang ke Rancakole semakin menggebu-gebu. Dia nggak mau. Kalau dia terus tinggal di kampung itu, bisa-bisa dia mati bernasib sama seperti Abah Tatang. Maka pasca 40 hari kematian Abah Tatang, Dana berdiskusi dengan Imas istrinya. Diberi dua pilihan. Tetap menjadi istri Dana dan ikut pulang ke Rancakole, atau bercerai, memilih tinggal di sana sendiri bersama sang ibu. Namun Imas mengikuti keinginan Dana. Selepas sepakat, Dana dan Imas pun meminta izin kepada Nok Juju untuk balik ke Rancakole. Nok Juju yang waktu itu ditemani oleh Daud, adiknya. Awalnya sempat menolak keinginan Dana membawa Imas ke Rancakole. Dan, apa kamu gak sayang? Sawah almarhum Abah Tatang, bapak mertuamu itu, hektaran, kebunnya luas. Apa yang kurang, Dan? Karena kalau kamu nekat bawa Imas keluar dari kampung ini, tinggal di Rancakole, maka mohon maaf, semua harta milik Abah Tatang, bapak mertuamu, bapak kamu Imas, tak akan bisa kalian nikmati. Kecuali kalian tetap mau tinggal di kampung ini, ucap Mang Daud. Iya Jang, sayang atuh Jang, sawah begitu luas. Kalau kalian maksa ke sana, siapa yang mau mengelola semua harta ini? Apa ndak sayang? Rayu Nok Juju. Tapi Dana sudah bulat tekad. Karena kalau dia menerima warisan dari Abah Tatang yang berupa sawah hektaran, ya sama saja dia melanjutkan persekutuan dengan siluman buaya putih Lewi Jurig. Melihat Dana yang bersikukuh ingin membawa Imas pulang ke Rancakole, akhirnya rasa cinta seorang ibu pun menang. Nok Juju mengizinkan Imas dibawa ke Rancakole dengan catatan 1 bulan sekali datang ke sana menengok keadaan Nok Juju. Nah, selepas keluarga sepakat, Dana membawa Imas pulang ke kampung halamannya ke desa Rancakole, meninggalkan desa Karangtirta dengan hektaran tanah milik almarhum Abah Tatang. Dana tak merasa rugi karena harta masih bisa dicari dengan cara yang halal, bukan menerima warisan dari harta hasil pesugihan. Namun, satu ketika Dana waktu itu pulang ngeronda. Ketika Dana pulang ngeronda jam 3 dini hari, berjalan santai ke arah rumah sambil merokok. Begitu tiba di halaman rumah, Dana terkejut. Mohon maaf, mendengar suara lenguhan dan desahan Imas istrinya. Dana naik pitam seketika. Dia menuduh Imas selingkuh di belakang Dana. Namun Dana masih bisa meredam amarahnya. Dia ingin lebih memastikan. Dana pun berjalan mengendap-endap ke arah kamar Imas. Sumber suara lenguhan dan desakan Imas
Dana mengintip lewat celah dinding anyangan bambu. Dan saat itulah Dana terkejut bukan main. Menyaksikan Imas istrinya tak berbusana mendesah-desah kenikmatan ditindih seekor buaya. Namun yang membuat Dana terkejut, Imas menyebut si buaya itu dengan nama Kang Dana. Dana duduk lemas tak percaya. Pikirannya ngeblank seketika. Sampai Dana saking terpukul batinnya, dia pun jatuh pingsan tak berdaya. Esok paginya terbangun, Dana berjalan gontai masuk ke dalam rumahnya. Sedangkan Imas masih dalam kondisi tak berbusana, kelelahan tidur lelap di atas ranjangnya. Dan gara-gara masalah itulah Dana memutuskan menceraikan Imas istrinya dengan alasan yang dia pendam dalam hati. Dulu Dana beralasan Imas tak bisa memberikan keturunan. Tapi yang sebenarnya Abah Dana menceraikan almarhum istri pertamanya gegara istri pertamanya itu ditunggangi siluman buaya. Dan Dana yakin hal itu akan terus berulang. Entah apapun alasannya, karena di dalam tubuh Imas mengalir pula darah siluman buaya putih Lewi Jurik. Nah, itulah kisah Abah Dana tentang pengalaman nyatanya pernah tinggal di sebuah perkampungan yang bersekutu dengan para siluman.